Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Al-Quran dan Wahyu. Yang pertama, yaitu pembahasan tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna ta'ala. Keduanya berarti membaca atau bermakna jamaah, mengumpulkan dan mengoleksi. Qoro'a secara bahasa mempunyai arti mengumpulkan atau menghimpun menjadi satu. Al-Quran juga ditinjau dari segi terminologi atau istilah. Ada para ulama juga berbeda dalam mendefinisikan Al-Quran. Beberapa ulama tersebut ialah Syekh Muhammad Hudaribe, Dr. Sumi Soleh, dan Syekh Muhammad Abduh. Yang pertama, Syekh Muhammad Hudaribe. Beliau mendefinisikan Al-Quran adalah lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, Dr. Sumi Soleh. Beliau mendefinisikan Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah. Yang ketiga, yaitu Syekh Muhammad Abduh. Beliau mendefinisikan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalkannya, yakni orang-orang yang Islam. Pembahasan selanjutnya, nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran ini dibagi menjadi 5, yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah nama yang termasyhur dan paling sering diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab adalah salah satu nama dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran juga sering disebut sebagai Kitabullah yang artinya kitab suci Allah. Alkitab sendiri diartikan yaitu ditulis. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan memiliki arti pembela, maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat yaitu Az-Zikr. Az-Zikr berarti memberi perintah, maksudnya yang memberi perintah kepada manusia. Yang kelima yaitu At-Tanzil. At-Tanzil berarti yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu, sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Burhan, kedua sifat Huda, yang ketiga sifat Asyifa, dan keempat sifat Mau'izah. Yang pertama yaitu sifat Al-Burhan yang memiliki arti kebenaran. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat An-Nisa Juz 4 ayat 174. Yang kedua yaitu sifat Asyifa, artinya obat, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 182. Yang ketiga yaitu sifat petunjuk, yang terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 44. Yang keempat yaitu Mau'izah. Sifat Mau'izah ini berarti nasihat, terdapat dalam Quran Surat Yunus Juz 10 ayat 57. Selanjutnya, fungsi dari Al-Quran.
Fungsi dari Al-Quran ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Huda, yang kedua Asy-Syifa, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat Al-Mau'izah. Lalu fungsi Al-Quran yang pertama Al-Huda, yaitu yang berarti petunjuk. Maksudnya Al-Quran di sini menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu Asy-Syifa, artinya penyembuh. Al-Quran merupakan obat atau penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Bukan hanya penyakit fisik saja, tetapi juga penyakit hati seperti perasaan tidak tenang, marah, iri, dengki, dan cemas. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, artinya pemisah. Dalam Al-Quran merupakan pemisah yang hak dan yang batil, atau antara yang benar atau yang salah. Yang keempat yaitu Al-Mau'izah, artinya nasihat. Al-Quran sebagai pembawa nasihat bagi manusia yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang menjalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wahyu. Pengertian wahyu menurut para ahli yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu al-wahyu yang memiliki arti memberikan isyarat atau memberitahuan dengan cepat dan tersembunyi. Ada beberapa definisi wahyu secara bahasa menurut para ahli, yaitu Manan Al-Qotton, Dr. Muhammad Ali Al-Hasan, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama yaitu definisi al-wahyu menurut Manan Al-Qotton. Beliau mendefinisikan wahyu yaitu secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan pada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Yang selanjutnya yaitu Dr. Muhammad Ali Al-Hasan. Beliau mendefinisikan wahyu yaitu secara bahasa berarti pemberitahuan yang tersembunyi. Yang ketiga yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mendefinisikan wahyu yaitu pemberitahuan tentang syariat. Selanjutnya, pengertian wahyu dalam Al-Quran. Pengertian wahyu dalam Al-Quran ini ditunjukkan kepada wahyu yang bermakna ilham kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Namun, dalam ayat tersebut, mewahyukan yang dimaksud bukan mewahyukan seperti Allah mewahyukan kepada para nabi. Namun, mewahyukan di sini mengandung pengertian mengilhami kepada manusia. Yang mana dalam ayat tersebut Allah mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusui anaknya. Lalu, wahyu Allah kepada Rasul. Wahyu Allah kepada Rasul ini terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Artinya,
Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan beliau, yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan maha bijaksana. Dari ayat tersebut, kita mengetahui ternyata Allah tidak berbicara kepada manusia kecuali melalui wahyu. Allah mengutus utusannya, yaitu malaikat, untuk menyampaikan wahyu. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa jalur diturunkannya wahyu kepada para nabi dan rasul dilakukan secara berangsur-angsur. Selanjutnya, menggunakan istilah wahyu dalam Al-Quran. Menggunakan istilah wahyu dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-ilham al-fitri li'al-insan. Dalam penggunaan istilah wahyu ini terdapat di dalam Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 7. Wahyu dalam ayat ini berarti ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu Musa untuk menyusukan bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi Bani pada zaman Bani Israel sebagaimana yang dipimpin pada zaman itu yaitu Raja Fir'aun. Yang kedua yaitu al-ilham al-warizi li al-hayawan. Dalam penggunaan istilah wahyu ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 68. Wahyu dalam ayat tersebut berarti insting yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Yang ketiga, al-isyarah asyariyah. Dalam penggunaan istilah wahyu ini terdapat dalam Quran surat Maryam juz 19 ayat 11. Wahyu dalam ayat ini berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Zakaria kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Ayat ini juga bercerita tentang Nabi Zakaria yang berpuasa bicara 3 hari 3 malam sebagai tanda istrinya akan hamil dan kemudian melahirkan Nabi Yahya. Yang keempat yaitu waswatu asyaiton. Penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran ini terdapat dalam Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 121. Wahyu dalam ayat di atas berarti bisikan sesama syaitan untuk membantah orang-orang yang beriman. Dan yang kelima yaitu ma yukilillahu illa malaikatihi min amri liyaf'aluhu. Dalam penggunaan istilah wahyu ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal juz 8 ayat 12. Wahyu dalam ayat di atas berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam perang Badar dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh mereka, kaum musyrikin yang ada di Mekah. Selanjutnya, cara turunnya wahyu. Sudah kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Qadar yaitu malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dalam tempo kurang dari 23 tahun. Ada beberapa dua madhab di kalangan para ulama. Beliau memahami seputar tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu pendapat dari Ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya betapa besar masalah ini. Sehingga
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai beliau wafat. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Al-Syaibi. Beliau berpendapat bahwa turunnya Al-Quran dimulai daripada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu turun dengan bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih dari 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Apabila kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.